there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nida Ulasana, mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini Nida akan sedikit menjelaskan tentang salah satu hadis mengenai hadis pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Hanif Sobarudin MPD. Mari kita saksikan. Cari kunci motor aja susah, apalagi cari jalan menuju surganya Allah. Tapi tenang teman-teman, ternyata ada satu jalan tol yang bikin kita dipandu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju ke sana. Kira-kira apa ya? Penasaran? Teman, coba kita bayangkan, setiap langkah kita menuju ke sekolah, setiap langkah kita menuju kampus, setiap kuota yang kita habiskan untuk melihat tutorial edukasi, setiap waktu yang kita habiskan untuk membaca lembaran-lembaran buku, itu semua lagi ngebangun aspal buat kita jalan menuju surga. Pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer informasi, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Salah satu landasan utama bagi setiap penuntut ilmu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang memberikan kabar gembira bagi kita semua. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Nah, secara tekstual hadis ini menekankan bahwa setiap usaha, baik secara fisik seperti melangkah ke tempat sekolah, ke kampus, ke tempat pendidikan, maupun secara maknawi seperti membaca, menelaah, dan mendengarkan penjelasan ilmu adalah bentuk ibadah yang bernilai. Para ulama menjelaskan bahwa kemudahan jalan menuju surga yang dijanjikan Allah mencangkup dua hal, yakni yang pertama kemudahan di dunia. Allah akan memberikan petunjuk atau hidayah kepada penuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga ia tetap berada di atas jalan kebenaran. Yang kedua, kemudahan di akhirat. Allah akan meringankan beban hisabnya dan memudahkannya melewati Shirathul Mustaqim hingga sampai ke derajat tertinggi di surga. Insya Allah, hadis ini menjadi motivasi besar bahwa setiap kesulitan dalam belajar, setiap lelah yang kita rasakan adalah jembatan yang sedang kita bangun menuju keridhoannya. Nah teman-teman, dahulu para sahabat Nabi tidak memiliki akses teknologis seperti kita sekarang. Jika mereka mendengar ada seseorang yang memiliki ilmu atau hadis yang belum mereka ketahui, mereka akan mendatangi orang tersebut sejauh apapun jaraknya. Nah, suatu ketika Jabir bin Abdillah yang berada di Madinah mendengar kabar bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Unais yang tinggal di negeri Syam, sekarang wilayah Suriah, memiliki satu hadis tentang hari kiamat yang belum pernah Jabir dengar secara langsung dari Rasulullah SAW. Nah, tanpa menunda waktu, Jabir segera membeli seekor unta, menyiapkan bekal dan melakukan perjalanan lintas. Nah, tahukan teman-teman berapa lama waktu yang Jabir menempuh perjalanan selama 1 bulan penuh hanya untuk mengonfirmasi kebenaran satu. Nah, sesampainya di Syam, pertemuan yang mengharukan, Jabir mengetuk pintu rumah Abdullah bin Unais tersebut. Saat Abdullah keluar dan mengetahui bahwa yang datang adalah Jabir bin Abdullah, mereka berdua berpelukan dengan haru. Abdullah terkejut dan bertanya, "Ada keperluan apa engkau datang jauh-jauh dari Madinah?"
Jabir menjawab, aku mendengar ada sebuah hadis tentang kisos yang engkau dengar dari Rasulullah, dan aku khawatir aku atau engkau wafat sebelum aku sempat mendengarnya secara langsung darimu. Setelah mendengar satu hadis tersebut, Jabir pun merasa tenang dan kembali pulang ke Madinah. Perjalanan total 2 bulan pergi pulang dilakukan demi satu kalimat lisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, dari Jabir bin Abdullah kita belajar bahwa jarak ribuan kilometer tidak akan terasa jauh jika tujuannya adalah ridho Allah. Beliau membuktikan bahwa lelahnya perjalanan mencari ilmu adalah cara paling nyata untuk mengetuk pintu surga. Jika Jabir sanggup berjalan 1 bulan demi satu hadis, apa alasan kita untuk malas belajar di era yang serba mudah ini? Nah, mari kita luruskan niat dalam menuntut ilmu, bukan semata-mata untuk gelar atau kehormatan dunia, melainkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tergolong sebagai hamba-hambanya yang dimudahkan jalannya menuju surga melalui wasilah ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.